Perlu kita ketahui bahwa pahlawan itu bukan hanya ada di umat Islam saja, bahkan ada di semua umat yang ada di muka bumi ini. Pahlawan bukanlah muncul di saat umatnya berada di masa keemasan, akan tetapi dia akan muncul di saat umat sedang berada di dalam fase kritis, yang menjadikan dia dapat mengubah keadaan kaumnya menjadi lebih baik. Dan pada saat itu, di saat lautan Oman berada di bawah cengkeraman pasukan salib Portugal dan Safawiyah Persia menguasai sisi lain, muncullah seorang elang gagah dari Oman yang lahir dari umat Muslim untuk merobek-robek kedikdayaan pasukan Portugal yang menjajah umat Islam. Sang pahlawan tersebut bernama Nasir bin Mursyid al-Ya'rubi. Dan seperti kebiasaan orang yang membangun sebuah bangunan, beliau lebih dahulu membangun pondasi dengan cara mempersatukan para mujahid Oman. Beliau berkeliling ke suku-suku yang ada di Oman untuk mengingatkan mereka bahwa pasukan salib tidak akan membiarkan umat Muslim memerangi mereka, dan Safawiyah tidak akan pernah menghilangkan kedengkian mereka terhadap bangsa Arab. Rencana yang pertama kali dilakukan oleh Nasir adalah mempersatukan kekuatan dalam menghadapi musuh hingga pada akhirnya beliau dapat mempersatukan barisan rakyat Oman dan dijadikan pemimpin perang mereka pada tahun 1624 Masehi. Ia membentuk pasukan yang terdiri dari mujahid Oman dan mereka telah bertekad untuk mengusir penjajah dari tanah Oman selama-lamanya. Lalu Nasir memulai rencananya dengan menjadikan sebuah daerah yang dapat dijadikan sebagai markas yang kuat dan membangun pusat pemerintahan hingga kemudian memerangi para pasukan salib. Dan dengan bantuan Allah, beliau berhasil membebaskan kota-kota pesisir Oman yang telah berada di bawah jajahan pasukan salib Portugal selama lebih dari 100 tahun. Kemudian Nasir mengarahkan kekuatannya ke Julfar, yang merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Teluk Arab. Dan pada saat ini, Julfar berada di wilayah Uni Emirat Arab. Kota itu pernah berada di bawah jajahan persekutuan salib dan Safawiyah. Nasir bin Mursyid pun dapat meraih kemenangan dan menjadikan Julfar kembali ke wilayah umat Muslim, dan beliau kembali melanjutkan penyerangannya dan dapat membebaskan sebuah wilayah yang bernama Sur dan Koryat, dan pada akhirnya banyak daerah-daerah di Oman yang terbebas hingga yang tersisa dari kekuatan pasukan salib hanyalah kota Masqat dan beberapa benteng di Sahar. Dan setelah serangan demi serangan, pasukan salib akhirnya terdesak dan menuruti syarat yang diberikan umat Muslim pada mereka, yang di dalam perjanjiannya adalah memundurkan pasukan salib yang berada di benteng Sahar dan membayar jizyah kepada kaum Oman setiap tahunnya, dan membolehkan umat Muslim Oman mengunjungi Masqat tanpa ada intervensi dari mereka.